Bapak, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini, Pak? Yang pertama, kita saling menegur dan menghormati. Yang kedua, kita jangan cuek sana cuek sini. Mudah-mudahan bukan agama awak, cuek aja. Gak boleh. Nah, walaupun Hongkonju, walaupun Kristen, walaupun Islam, walaupun lain pun sudah yang diteken oleh pemerintah, itulah agama yang dihormati di bangsa ini. Yang kita ikuti dan kita hormati. Dari pemerintah sampai rakyatnya, agama ini sama di pemerintah. Walaupun cara bekerjanya lain. Yang pertama, agama nomor 2. Yang nomor 1 adalah kesatuan kita, persaudaraan kita untuk bangsa negara. Bagaimana menurut Bapak mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Kerukunan umat beragama di seluruh Indonesia sudah mencapai 99%. Karena tidak ada terjadi unsur sara antara agama yang satu dengan yang lain. Sehingga kerukunan beragama di Indonesia dibentuk oleh pemerintah, juga ditaati oleh pemeluk agama dan masing-masing agama. Sekarang bisa mencapai 99%. Menurut Bapak, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antara agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Bapak dengan agama lain di Indonesia? Kalau di Indonesia, seperti disampaikan di awal, misalnya saya ini beragama Islam. Agama Islam yang jelas di skala kecil di Kelurahan Sampang. Itu kerukunan agama tercapai betul. Tanpa pernah ada konflik, tidak pernah ada konflik antara agama Islam dengan Kristen, agama Islam dengan Buddha pun tidak pernah terjadi konflik. Demikian juga di skala Indonesia, ya kalau seperti saya hanya bisa melihat dari media massa ya. Kalau kita terjun langsung ke daerah-daerah kan karena tidak ada kompeten ke situ. Terus secara media massa sepertinya kerukunan tercapai. Dalam ajaran agama Bapak, bagaimanakah kerukunan antara umat beragama diajarkan, Pak? Kalau dalam agama Islam, dari zaman baginda Rasulullah sampai para sahabat itu menjadi toleransi. Artinya menjaga toleransi dan kerukunan itu betul-betul menghormati ajaran agama lain, bukan mendukung ya, menghormati ajaran agama lain. Sehingga mereka tuh lagi perayaan. Kalau di sini Islam dan Kristen yang mayoritas, kalau mereka mengadakan Natal apa misalnya, kita hormati saja mereka tanpa ada sesuatu yang menimbulkan antara satu. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia belum sepenuhnya terjadi. Nah, di sana sini masih ada kriminalisasi pada rumah-rumah ibadah, pada umat yang lain. Ya, Menurut Bapak, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antara agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Bapak dengan agama lain di Indonesia? skala 10 sampai 100 itu saya bisa nilai 60. Nah, kalau kerukunan agama saya kekristenan dengan agama yang lain, saya pikir belum lagi sepenuhnya ya terjadi kerukunan itu. Belum sepenuhnya. Dalam ajaran agama Bapak, bagaimana kerukunan antara umat beragama diajarkan? Ajaran kerukunan umat beragama itu ya saling mengasihi, menghargai, menghormati. Ya, ketika dia beribadah, ketika dia melakukan acara agama itu harus saling menghargai, saling menghormati. Nomor 3, Pak, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat
kita saling menghargai sebagai orang umat yang beragama, ya saling menghormati, saling menghargai dan sama. Ya, apalagi kalau berbeda-beda suku dan bahasa, itu kita saling menghargai. Itu saya pikir terjadinya umat beragama di antara sekeliling kita. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pendapat Ibu, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antara agama di dunia ini? Ya, umat beragama itu harus saling menghormati, menjaga kerukunan ya. Terutama penegak hukum juga perlu juga berperan gitu ya untuk bisa menjaga intoleransi. Gitu. Terus para tokoh agama juga penting juga untuk membimbing para umatnya untuk menjaga saling menghormati sesama antar umat beragama. Itu juga dengan apa sih penegak hukum atau juga di lingkungan itu harus juga mereka saling mengingatkan untuk saling patuh. Lanjut nomor 5 Bu. Menurut pendapat Ibu, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Ya, pemerintah juga harus bertanggung jawab juga ya di dalam melindungi masyarakatnya, khususnya dalam menganut agama. Karena kita kan di Indonesia ada banyak perbedaan etnis, beda agama, dan kita juga harus pemerintah ini harus melindungi hak-hak masyarakat, di mana masyarakat juga perlu untuk beribadah, untuk memeluk suatu agama, dan peran penting pemerintah itu besar karena pemerintah juga kan melindungi setiap warganya di dalam memeluk agama. Nomor 1, bagaimana pendapat Ketua mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Oke, bagaimana pendapat saya tentang kerukunan beragama? Kalau di Indonesia sendiri memang kita kadang melihat berita, terkadang ada beberapa berita yang tidak mengenakan. Tapi kenyataannya dalam yang saya alami sampai sekarang, banyak kok yang namanya kita kerukunan secara beragama, terutama di akhir-akhir ini. Apalagi pas kita pada saat merayakan hari raya Imlek. Nah, itu kita di sini tidak namanya melarang siapapun datang. Nah, kita tidak bilang, oh kamu nggak boleh datang, kamu yang boleh datang. Tidak, kami welcome semuanya, dan kami di sini ya menyambut semua. Mari kita sama-sama merayakan dengan kebahagiaan. Nah, untuk di Medan sendiri, saya yakin kita kerukunannya itu sangat kuat di sini, apalagi di Kompleks Cemara Asri. Menurut pendapat Ketua, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Koto dengan agama lain di Indonesia? Oke, kita dari pertanyaan pertama dulu ya. Nah, berapa skornya untuk yang di Indonesia ya kan? Berapa 10 sampai 100 ya? Untuk saya sendiri, saya masih bisa bilang masih tercapai 60%. Tercapai 60 mengapa? Karena memang ada beberapa kasus di mana warga sekitarnya tidak mendukung adanya agama ini. Ada warga sekitarnya itu, ayo jangan kita ada agama ini di wilayah kita. Nah, itu memang ada beberapa di wilayah Indonesia masih ada kasus seperti itu. Termasuk salah satunya ada di Sumatera Utara juga masih ada. Nah, jadi pertanyaan kedua tadi boleh diulangi? Sudahkah kerukunan antara agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya di agama Koto? Oke, untuk terkhususnya agama yang saya pegang, agama yang saya pelajari
adalah namanya ajaran agama Buddha. Nah, dari agama Buddha sendiri kita memang tidak ada namanya perbedaan antara kita, karena kita di sini akan menjalani kehidupan kita. Kita menjalani namanya cinta kasih terhadap semua makhluk, maupun kita itu berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama. Kita mempelajari bagaimana kita bisa mengembangkan cinta kasih kita ke semua makhluk hidup. Jadi untuk toleransi secara kebersamaan kita memang dari pandangan saya di agama Buddha sangat kuat. Kira begitu. Selanjutnya dalam ajaran agama Koko bagaimana kerukunan antara umat beragama berbeda. Bagaimana ya? Nah, berarti menurut dari agama yang saya anut ya. Nah, dari ajaran agama Buddha memang kita ini tidak diajarkan untuk namanya mempunyai nama kebencian. Nah, karena kebencian itu akan menghasilkan kebencian lagi dan menghasilkan akhirnya terburuknya adalah satu kematian, kedua perang, dan ketiga kesengsaraan terhadap semua umat manusia. Nah, jadi memang kita dari ajaran agama Buddha diajarkan untuk bagaimana satunya fondasi kita mengembangkan cinta kasih kepada semua orang. Jadi kita di sini meskipun kadang namanya kita manusia terjadi namanya konflik, tapi di sana kita belajar bagaimana menanganinya dengan penuh cinta kasih.